Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian. Sudah lebih dari 2 bulan saya tidak produksi streaming. Mohon dimaklumi bahwa memasuki November dan juga Desember, pekerjaan lumayan banyak, memberikan update kepada klien di Bahana, juga kami juga harus, ya mempersiapkan budget buat tahun depan gitu ya. Selain itu juga ada sejumlah komunitas, meminta saya untuk sharing session termasuk filosofi investasi ala Nabi Yusuf gitu. Nah, pada kesempatan kali ini karena saya juga sudah berjanji kepada sejumlah teman di komunitas Nabi Yusuf untuk sharing ya, ada video terakhir tahun inilah yang berisi pencerahan 2020 dan strategi perniagaan investasi 2021 gitu. Nah, tentunya 2020 ya, di mana kita mengalami ujian yang berat dengan pandemi Covid ini ya, kita harapkan juga di situ, menjadi pribadi yang boleh dibilang lebih baik ya, lebih humble, lebih tangguh, lebih, boleh bilang, tegar ya, menghadapi berbagai keadaan gitu ya, gitu, memang ini berat, sekitar 1,6 juta penduduk dunia ya yang, meninggal gitu. Tentunya ada di antara mereka adalah, karib kerabat kita ya, sejumlah, teman juga, mereka sangat terkejut, syok gitu ya, akibat kejadian ini ya, traumatis ya. Kami juga mengalami, ada anggota keluarga saya sendiri ya, juga sakit. Saya, sekarang ada di kamarnya, Irfan nih ya, dia juga ada keponakan saya juga yang terkena ya, kita dalam penyembuhan, saya sendiri nggak bisa, eee, pulang kampung ya, ke Palembang misalnya bertemu orang tua saya, ya disiplin ya, karena kami juga nggak ingin, eee yang ngikuti juga, ketetapan pemerintah ya untuk ya stay home dulu ya gitu, toh bisa digunakan teknologi gitu. Nah, apa pencerahannya? Ya, dalam kapasitas sebagai lurah komunitas Nabi Yusuf, terus terang ya, pencerahan saya itu adalah semakin yakin bahwa saran Nabi Yusuf di 12:47-48 ya, itu surat 12 nomor 47 dan 48, ayat 47 dan 48 itu benar banget ya. Jadi siapa yang produktif kompetitif sehingga punya cadangan itu mampu untuk, menghadapi berbagai situasi ya yang berat seperti, pandemi ini ya. Jadi di situ kita dituntut untuk, ya boleh dibilang, eee, punya kapasitas lah ibaratnya ya, punya cadangan sebetulnya pada ujungnya kan ini adalah pergiliran masa malang, masa gemilang yang bisa terjadi demikian cepat, mengejutkan gitu ya. Untuk, saya sangat yakin makanya kita bikin komunitas Nabi Yusuf juga, gitu. Yang kedua adalah, karena di karir saya di pasar modal, ya investor adalah partisipan demokrasi yang bengis, spontan, mandiri, namun pragmatik gitu. Nah, di kata pragmatik inilah mereka, para investor akan melihat apakah kejatuhan saham seperti bulan Maret 2020 ya, itu sudah berlebihan dan mereka mengevaluasi kebijakan stimulus counter cycle yang dilakukan oleh berbagai negara yang sangat masif gitu, nanti akan kita bicarakan, ini akan mempengaruhi prospek investasi 2021 gitu ya. Kemudian juga ada, perkembangan politik dengan terpilihnya Biden dan juga penemuan atau katakanlah, ketersediaannya vaksin ya dengan tingkat efektivitasnya ini lebih cepat dari yang diduga gitu. Nah, terkait dengan, pencerahan kedua ini saya sempat menulis ya berdasarkan pengalaman melintasi krisis tahun 2028 ya, dengan, saya pernah menulis bahwa, eee eee di sana ya, tanggal 13 April, consider to accept volatility for the sake of, future, prosperity ya. Teman-teman bisa dilihat ya, yang sebelah kanan itu adalah pengalaman di 2009 ya, saya pernah menulis ya, dan, ketika saya call, eee,
saatnya membeli saham itu pada bulan Mei 2009, setahun kemudian IHSG itu naik 48% gitu. Nah, kali ini kita perluas yang namanya berbagai indikator macro wave factors, dan kebanyakan ini adalah eksternal ya. Tidak hanya BFSIUS yang dulu saya amati ya, tetapi karena berbeda dengan 2008 di mana pandemi ini mengharuskan berbagai negara menggelar stimulus ya, tentunya adalah realisasi stimulus ya, baik fiskal maupun moneter, nantinya berupa tersedianya liquidity, karena di level perusahaan ya panik ditunjukkan dengan race for dollar cash gitu ya. Kalau di level individu mah boleh dibilang masker dan makanan gitu ya. Nah, kebijakan moneter itu bergerak ada 3 layer, satu dari bank sentral seperti The Fed ke perbankan ya, yang kedua antar perbankan, dan yang ketiga antar perbankan dengan dunia usaha melalui kredit gitu. Nah, ingin saya sampaikan bahwa yang antar perbankan itu ada namanya FRAOIS, ini adalah indikator yang pertama bergerak apakah positif atau negatif gitu. Nah, kita lihat bahwa tanggal 13 Maret ya, ini termasuk paling dini, indikator ini memburuk ya di level 77,3 basis ya. Ini sangat tinggi gitu, dan terakhir angka ini hanya di 9,3, ini pun sudah lebih rendah dari katakanlah awal tahun ya. Jadi ini menunjukkan distrust di perbankan Amerika berkurang, dan kalau dulu distrustnya tinggi itu akan mempengaruhi nanti corporate risk ya. Jadi corporate risk akan kalau memburuk akan memicu penjualan aset untuk memenuhi boleh dibilang liquidity ya. Dan kita akan lihat liquidity yang ditunjukkan oleh suku bunga LIBOR itu hanya 0,25% ya, itu udah jauh dibandingkan awal tahun 2020 1,9. Ini mencerminkan kelebihan liquidity ya, dan kelebihan liquidity juga ditunjukkan oleh indeks dolarnya yang melemah itu dari terendahnya 12,9 ya. Dolar sendiri year to date setahu saya sudah melemah sekitar 7%. Mari kita coba lihat ya. Gitu indikatornya. Oke, sebentar ya. Gitu indikator, nah ini dia. Ya, dolar DXY itu udah melemah 7,04% ya. Gitu. Jadi pelemahan dolar balik lagi ke sini, teman-teman, gitu. Ya, jadi ini berbagai indikator makro wave yang kami gunakan ya, dan coba lihat teman-teman ya bahwa GCI Jakarta Composite Index ya IHSG itu sudah membaik 51,8% dari terburuk ya, walaupun secara year to date ya itu masih minus 5,09. Tapi siapa yang masuk di keadaan terburuk ya 24 Maret itu di level GCI-nya saja, di level asetnya itu 51,8, apalagi ya sejumlah teman yang call-nya bagus sekali di level katakanlah stoknya ya, itu bisa mungkin ada yang ribuan persen seperti saham BRIS ya gitu ya. Selamat nih buat Mang Amsi gitu ya. Ini kira-kira ini bacaan microwave-nya ya. Jadi teman-teman ini akan terbawa ke depan ya. Mari kita lihat ke depan ini adalah ya bagaimana dunia ini akan menyerap ya kelebihan liquidity ya. Liquidity ini pada dasarnya diciptakan oleh bank sentral, ini yang disebut fiat money ya. Jadi ada invasion of fiat money ya. Seperti misalnya M1-nya di Amerika, ini ada peraga di bawahnya itu adalah M1 Amerika yang 53,2, kemudian Indonesia yang 18,4, kemudian ada juga China yang 10% ya, gitu yang warna hitam berbintik. Nah, itu kelihatan sekali bahwa M1-nya Amerika, ini saya udah hitung nih ya teman-teman, ini tertinggi sepanjang sejarah lah, boleh dibilang 60 tahun terakhir ini paling tinggi ya. Jadi M1 ini adalah daya beli efektif. Ini akan memacu ekonomi Amerika kuat sekali ya. Lihat di sana The Fed sudah memangkas 1,5% ya, 150 basis selama tahun 2020 ya. Sementara Bank Indonesia itu 1,25% ya, jadi 3,75.
karena suku bunga real kita ya, selisih antara bunga nominalnya The Fed dikurangin inflasi, itu masih ada 2,16. Ini ada kemungkinan BI bisa menurunkan bunga, apalagi kalau kreditnya itu masih lambat gitu. Jadi kita akan lihat nih teman-teman sekalian yang sebelah kanan itu kolom M1 ya, tidak pernah dalam sejarah boleh dibilang profesional saya, ya saya geser dulu ini saya nih, ya, bahwa M1 itu sangat tinggi ya. Ini tidak pernah nih saya alami. Jadi kalau ditanya strateginya, ya strategi bagaimana mengartikan M1 ini ya yang meningkat pesat ya, dan dunia kayaknya akan terjadi reflation, akan terjadi dolar melemah. Nah, ada yang menarik ya, mengapa di prediksi saya ya bahwa akan terjadi the great rotation ya dari negara maju ke negara berkembang. Nah, negara maju ini sudah outperform negara berkembang selama 10 tahun terakhir ya gitu. Jadi diduga ini terkait dengan apa yang terjadi selama zaman Trump dan dengan terpilihnya Biden. Nah, Trump ini kebijakannya sangat populis yang mendorong Amerika berhutang lebih banyak, menciptakan dolar ya, gitu, dan akan mengarah dolar itu melemah gitu ya. Sementara di Indonesia ya dan karena kan tidak cuma masalah dolar melemah, apakah rupiahnya sendiri bisa melemah, itu sangat tergantung dengan kondisi neraca pembayaran kita ya, neraca berjalan dan neraca modal di dalamnya ya, begitu. Jadi bagaimana misalnya kalau kita punya ekspor komoditi yang menghasilkan pendapatan, income komoditi istilahnya ya, itu naik lebih pesat ketimbang cost komoditi. Nah, cost komoditi adalah minyak ya. Kita punya peraga yang sangat encouraging teman-teman. Ya, ini dia nih ya. Jadi bisa dilihat di sini pada kolom komoditi kelihatan sekali CPO, coal, nikel ya. Kemudian rubber itu adalah income komoditi kita yang semuanya positif ya. Gitu. Sementara cost komoditi kita Brent oil itu negatif gitu. Kalau tren ini berlanjut ya dengan katakanlah dampak dari stimulus yang luar biasa, sementara di minyak itu produsennya banyak ya, ini melandasi rupiah akan menguat. Nah, kalau rupiah itu akan menguat, ini udah ada indikasinya ya teman-teman sekalian ya. Bagaimana investor asing itu lebih dulu masuk ke SBN ya. Jadi bisa dilihat di 10Y bond kita ya. Itu bond kita yang 10 tahun udah rally di bawah 6 nih teman-teman sekalian ya. Karena asing ngelihat wah di negaranya seperti coba aja di Amerika itu hanya 0,93% ya. Ya, kalau ditaruh di Indonesia katakanlah kemarin 6,2 ya, ditambah juga rupiah ada kemungkinan stabil ya, karena itulah mereka berbondong-bondong ya, kita melihat rupiah juga bisa menguat ya. Nah, di saham tentunya kita menghadapi dilema dengan katakanlah meningkatnya yang terkena penyakit wabah Covid ini ya. Gitu, apakah dari risiko PSBB, kemudian juga pemerintah telah melakukan pembatasan ya WNA untuk masuk ke Indonesia, diduga ekonomi Indonesia akan slowing, makanya juga terjadi koreksi di awal tahun, jadi nggak persis ada yang namanya window dressing ya teman-teman. Tapi coba lihat di kolom equity, itu indeks MXAPJ itu adalah Morgan Stanley Asia Pasifik di luar Jepang ya, jadi indeks negara berkembang di luar Jepang itu udah mendekati 20% dan melebihi SPX gitu ya. Ini boleh dibilang suatu isyarat bahwa daya tarik bursa Amerika berkurang, negara berkembang terutama yang punya digital ekonomi, remote technology, sebangsanya farmasi juga itu meningkat ya. Kelihatan itu juga seperti misalnya bursa Nikkei ya, Jepang, Sensex dan juga Shanghai Composite gitu. Nah, kita juga lihat pada kolom currency ya, gitu, mata uang dolar itu melemah, DXY itu sekitar 7% dan
mata uang penghasil minyak itu masih melemah ya, seperti rabel Rusia dan lira Brazil ya. Euro itu kelihatan paling kuat tuh, menguat 9,46% ya. Dan pada tabel yang paling kanan itu kita bisa lihat tuh CPO 3 tahun terakhir itu paling kuat ya, akan mengalahkan gold, mengalahkan SPX ya. Dan coba kita lihat Brent oil juga turun ya. Dan 5 tahun terakhir sebetulnya dolar itu melemah 9,2% ya. Saya sangat encouraging ya melihat seperti ini, jadi ya termasuk yang mendukung strategi investasi ala Ray Dalio ya, bahwa cash is stress gitu, ada baiknya ya kita bisa investasikan ya, dan tentunya juga kita perlu menerapkan acuan untuk cuan. Nah yang terakhir ya, bagaimana kita ngelihat isyaratnya bahwa di sini kita lihat investor asing untuk di obligasi ya kembali naik ya, ini king yang kedua sebetulnya, ini adalah pertanda bahwa yang namanya yang membantu penguatan rupiah itu akan datang ya, dan realisasi stimulus itu kelihatan warna biru, itu gimana pun tren M1 itu meningkat. Nah sementara kredit itu masih turun ya, jadi kredit masih turun tuh jauh dari ekonomi overheated ya. Kalau ini diantisipasi Bank Indonesia akan menurunkan bunga ya, dan belum akan menaikkan bunga ya, jadi dan ditambah juga current account kita terjaga, sebetulnya ini the best time untuk masuk baik di saham maupun di equity. Kira-kira itu teman-teman sekalian ya. Jadi kalau yang masalah stock selection akan kita bahas terpisah ya, bahwa ini adalah on overall dulu ya, bahwa kita memasuki keadaan yang mudah-mudahan bisa lebih baik, dalam artian ada perubahan politik, kemudian juga ada tersedianya vaksin itu ternyata lebih cepat dari yang kita duga. Demikian ya, tetap amalkan protokol kesehatan, keep yourself safe, healthy and happy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.